Shalom, perkenalkan nama saya Rena Intan Pembriani. Saya vikaris yang melayani di Resort GKE Kota Baru. Hari ini saya akan membawa renungan dari kitab Yesaya pasal 47 ayat 10 sampai ayat 15 dengan judul Keruntuhan Babel. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu memimpin, menguasai hati, pikiran kami dan diri kami saat ini. Sehingga kami dapat memahami firman-Mu, terlebih kami senantiasa dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar renungan yaitu dari kitab Yesaya pasal 47 ayat 10 sampai ayat 15 dengan judul Keruntuhan Babel. Demikian firman Tuhan. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu. Tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga kerap dipahami dalam ruang lingkup kita, yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nah, namun adil bagi Allah ketika ada umatnya yang tidak taat, tidak mau bertobat, maka hukuman akan diberikan atasnya. Allah memang penuh kasih setia, namun ia juga penuh dengan keadilan. Nah, dalam konteks Yesaya pasal 47 ayat 10 sampai ayat 15 ini, kita melihat bahwa ketika Israel berada pada posisi yang lemah, di mana ini adalah masa Israel dibiarkan oleh Allah berada di bawah penindasan Babel akibat dari kesalahan dan ketidaktaatan Israel kepada Allah. Namun Allah kemudian berbalik akan menghukum Babel. Nah, di dalam nas ini kita melihat karena Babel semakin berkuasa dan kejam, kemudian berbuat dengan semena-mena. Bangsa Israel sangat menderita. Kemudian Allah ingin membuat Babel runtuh karena segala kesombongannya. Babel dengan kekuasaan yang kuat berkuasa dan memperlakukan bangsa Israel dengan sangat kejam. Apalagi perbuatan mereka sama sekali memperlihatkan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dengan jelas kita melihat bagaimana mereka menyembah berhala dan menerapkan sihir-sihir. Babel dikatakan akan mengalami kemerosotan, kehancuran, kehinaan. Semua pakaian kemewahan Babel ditanggalkan sehingga memperlihatkan aibnya, setimpal dengan kejahatan mereka. Nah, Babel telah berlaku tidak sewajarnya terhadap Israel. Mereka sombong dan menganggap diri tidak akan menanggung akibat kejahatannya. Merasa aman
dalam kesalahan-kesalahan mereka, namun dalam sekejap mata mereka akan hancur, sebab Allah akan menghukum mereka. Bapak Ibu Saudara, Babel adalah salah satu tempat utama ilmu pengetahuan dan ilmu sihir. Daya tarik mereka sangat kuat sampai menjerat Israel. Kini Allah menantang mereka mengerahkan semua jampi, sihir, mantra, kebijaksanaan, pengetahuan dan ilmu perbintangan yang mereka andalkan untuk mencoba menyelamatkan mereka dari kehancuran yang akan Allah kirimkan. Nah, hal yang sesat hanya menghasilkan kesesatan. Semua jalan itu hanya membawa orang kepada kebinasaan. Semua api tidak kudus hanya akan membakar dan menghanguskan. Hanya jalan Allah yang dapat membawa orang kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam konteks Yesaya pasal 47 ayat 10 sampai ayat 15 ini, kita melihat pribadi Allah yang adil. Di mana ada ketidaktaatan dan pemberontakan, di situ Allah akan memberi hukuman atasnya. Babel yang diberi kuasa oleh Allah malah menggunakan kekuasaan itu dengan salah. Mereka menjadi kejam dan mereka sama sekali tidak menyembah Allah. Kesempatan yang disalahgunakan ini kemudian membawa pada penderitaan, hukuman, bahkan kebinasaan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan bersama bahwa setiap manusia, setiap bangsa dan lain sebagainya itu diberikan kesempatan dari Tuhan. Entah itu kekuasaan, hikmat, kekuatan. Nah, dan semua itu bukanlah digunakan secara tidak bijak. Bukan malah menjadikan kita sebagai orang yang egois, kemudian bertindak semena-mena dan kejam kepada orang lain. Apalagi masih marak menggunakan ilmu-ilmu yang dianggap dapat menjaga, dapat menolong, ilmu-ilmu yang dapat membuat sukses dan lain sebagainya, atau sihir-sihir dapat kita pahami. Hal itu tidak dapat menjamin keselamatan, malah membawa kepada kebinasaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hendaklah segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan itu menjadikan kita sebagai orang yang mau saling menolong dan menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Dan juga yang utama adalah menjadikan kita tahu siapa yang kita sembah, yaitu menyembah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Karena di dalamnya kita memperoleh kasih setia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tinggal diam dalam hati, pikiran dan diri kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing dan juga memampukan kami. Nah, saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi setiap orang dan juga setiap jemaat dimanapun mereka berada, di dalam masing-masing resort dan juga masing-masing jemaat. Mohon Tuhan memberkati dalam setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab dan peran mereka masing-masing pribadi, sehingga terus diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan dimanapun dan kapanpun. Pun juga kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin di Gereja Kalimantan Evangelis dalam berbagai tingkat dan juga berbagai peran. Biarlah senantiasa Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dan pemeliharaan, sehingga dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat, dan dimanapun mereka pergi senantiasa ditibakan dan juga sampai di tempat tujuan dengan keadaan selamat. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami dari berbagai tingkat, mulai dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas tanggung jawab Tuhan pada saat ini juga menangani pandemi COVID-19.
Kami juga berdoa bagi setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan, yang berjuang di garda terdepan demi kesembuhan banyak orang. Mohon Tuhan menguatkan, memberikan sukacita, semangat dalam menjalani setiap pekerjaan dan tanggung jawab. Memberikan kesehatan, kekuatan pun juga bagi keluarga yang mereka kasihi. Diberikan kesehatan dan juga pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi para pelayan Tuhan, para pendeta, vikaris, penatua diakon, para TKS, mahasiswa-mahasiswi, teologi, guru-guru. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas dan panggilan mereka. Senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Mohon Tuhan memberkati, menjamah kehidupan mereka, bahkan proses perawatan. Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, pun juga orang-orang yang merawat dan menjaga mereka, sehingga daripadanya mereka memperoleh kesehatan, kekuatan yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan harapan, impian, rencana kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama